Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang gerak benda. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita lihat video berikut ini dulu ya, sebagai awal dari kita mempelajari GLBB. Perhatikan perubahan kecepatan roller coaster berikut. Ketika naik, kecepatannya berkurang. Dan ketika turun, kecepatannya bertambah. Perubahan kecepatan secara teratur ini disebut juga percepatan konstan. Percepatan konstan adalah syarat terjadinya gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat penjelasannya ya. Tadi kita sudah lihat gerak lurus berubah beraturan untuk videonya ya. Kita lihat apa sih GLBB itu? Ya, GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah ya karena adanya percepatan tetap. Ya, maksudnya percepatan tetap adalah percepatan selalu sama terhadap waktu. Jadi dalam waktu tertentu kecepatannya itu tetap berubahannya ya. Maka disebut dengan percepatan. Ya. Di sini persamaan yang pertama ya. Ini untuk GLBB, VT sama dengan V0 plus tambah atau kurang ya A kali T gitu ya. Terus ada juga persamaan satu lainnya ya untuk mencari jarak. S itu jarak ya. Jarak itu V0 kali T ditambah atau dikurang setengah A kali T ya. Atau ada juga persamaan lainnya seperti ini ya. Jadi tinggal lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Ya, jadi bisa menggunakan persamaan ketiga ini salah satunya. Kita dilihat dari yang ditanya dan yang diketahuinya. Ya, VT itu apa? VT itu ada kecepatan akhirnya, satuan meter per detik. V0 itu atau VO itu kecepatan awal, meter per detik juga satuannya. Nah, A ini adalah percepatan. Ya, T-nya itu waktu skon, S-nya itu jarak satuannya meter. Kapan pakai plus, kapan pakai minus? Ya, kalau plus itu GLBB dipercepat. Ya, kalau minus itu GLBB diperlambat. Gitu ya. Jadi nanti dilihat soalnya. Soal itu dipercepat atau diperlambat gitu ya. Bisa nanti kita lihat contoh soalnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana jejak ticker timer pada gerak GLBB. Ya, kita simak bersama ya. Sekarang bidangnya ini usada miringkan. Kalau usada miringkan berarti nanti misalkan ada kereta yang bergerak dari atas ke sini, kemudian ketika dilepas, ini geraknya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sama aja kayak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu sampai ke tanah, itu kan berarti dia kecepatannya semakin nyampe ke tanah, dia akan semakin cepat. Nah, sama kita juga akan melihat jejak pita yang dibuat oleh ticker timer ini ketika bendanya bergerak dengan kecepatan yang semakin bertambah, atau istilahnya kita beri nama GLBB. Baik, kita pasang semakin kita pasang dulu, mendekat. Kelihatan? Sama sih caranya kayak tadi, cuma usada pakai baliknya yang kosong aja. Kita pasang yang rapi, dimasukkan ke sini. Sama, next kita jepit lagi bagian ujungnya. Jepit ya, jepit. Aduh, susah juga ya. Oke, set, sendok. Udah. Oke. Kemudian kita nggak nyalakan on off-nya ini karena ini biar dia bergerak alami aja. Jadi geraknya itu dia turun ke arah pusat bumi, maksudnya dia gerak karena ada gaya gravitasi yang mempengaruhi si troli ini. Oke, kita coba mulai ya. Kita pastikan kertasnya
nggak berbulat-bulat kayak tadi, jadi macet tadi di jalan karena kertasnya bulat banget. Oke. Oke. Kita coba ya. Oke. Kita lihat jejak yang ditimbulkan oleh ticker timer tadi. Bisa di zoom dari sebelah sini, kelihatan titik-titiknya ya. Oke, kebaca titik-titiknya. Maka titik-titiknya akan terbaca. Semula itu dia rapet, tik-tik-tik-tik gini. Kemudian dia semakin menjauh, jarak antar titiknya ternyata semakin berjauhan. Berjauhan. Sampai pas di ujung ini, maaf jangan yang sebelah sini, dia akan berjauhan. Sehingga kalau antara awal sampai akhir tadi dibandingkan, bisa deh jadiin satu sebelah sini ya. Ini kan kelihatan banget bedanya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan bedanya. Yang ini tadi yang awal kan rapet, kemudian semakin akhir dia semakin renggang. Rapet itu berarti keretanya berjalan cepat apa lambat? Lambat, ya kan? Sedangkan kalau renggang berarti keretanya berjalannya lebih cepat. Begitu ya. Bismillah. Nah, kita lihat lagi video berikutnya. Ya, jadi gitu ya. Kita lihat untuk cara membacanya gimana dong gitu ya. Tadi digambarkan sudah ya, kalau titik-titiknya rapat ya, berarti dia memperlihatkan geraknya itu lambat gitu ya. Makin renggang titiknya berarti makin cepat geraknya ya. Kita lihat video berikutnya. Gini, kita bahas. Ticker timer dibaca dari kanan ke kiri. Sedangkan tetesan oli dari mobil dari kiri ke kanan. Itu benar jika gerakan semua benda kita anggap ke kanan. Jadi, kertas ticker timer, ya kertasnya bergerak ke kanan. Mobil yang olinya bocor, bergeraknya juga ke kanan. Artinya, kalau kita balik jadi ke kiri, atau soal di sekolah mintanya bergerak ke kiri, sudah pasti jadi salah. So, bisa saya katakan bahwa menghafalkan dan menerima mentah-mentah cara seperti tadi, entah dari siapapun itu, teman, guru lah, gebetan lah, siapapun itu, sangat-sangat tidak dianjurkan. Lalu bagaimana cara terbaiknya? Cuma ada dua. Pertama, pastikan untuk tidak menghafal. Kedua, pastikan kalian menggunakan logika. Sudah, itu saja. Oke, ada pastinya. Tipsnya adalah 1. Lihat di mana posisi mesin berada. Apakah itu mesin mobilnya atau mesin ticker timernya? 2. Baca titiknya dari yang paling jauh. Kalau jarak antara titik semakin renggang ketika mendekati mesin, maka gerak dipercepat. Begitupun sebaliknya. Dan ini berlaku untuk ticker timer dan juga tetesan oli. Entah bergerak ke kiri atau ke kanan atau kemanapun. Ingat, membacanya dari titik yang paling jauh. Oke, itu saja. Pastinya kalian perlu berlatih untuk hal ini. Nah, baik, kita bedakan ya. Mari kita bedakan cara membaca ticker timer dengan tetesan oli. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada sedikit perbedaan untuk pembacaan ticker timer dan tetesan oli gitu ya. Kita lihat ticker timer pertama ya. Kita ticker timer ditarik oleh benda uji ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan seperti apa? Nah, ini ya, mesinnya ada di sini ya, seperti tadi video tadi ya. Kalau mesinnya ada di sini, dia akan bergerak ke sana gitu ya, akan bergerak ke kanan ya. Makanya membacanya itu dari sini, dari kanan ke kiri sini, dari yang paling jauh ke paling dekat dengan mesinnya, karena mesin ticker timer di sini karena dia ujungnya bergerak ke sana, ke kanan ya. Mesinnya ada di sini ya, kan baca dari ujung sini ke mesinnya ya. Jadi dari titik rapat ke renggang, maka disebut dengan GLBB dipercepat gitu ya. Nah, kalau GLBB diperlambat seperti ini ya, mesinnya di sini,
makin dari renggang menjadi rapat, berarti ini diperlambat gitu ya. Nah, kalau GLBB kamu sudah dipelajari pertemuan sebelumnya ya, titiknya, jarak antar titiknya sama gitu ya. Nah, pola ticker timer ditarik oleh benda uji ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kiri gimana? Nah, kita lihat. Nah, kalau ke arah kiri seperti ini. Jadi mesinnya itu ada di sebelah kanan gitu ya. Mesinnya ada di sebelah kanan, maka dia bergeraknya ke kiri. Ya bacanya dari ujung titik sini ke mesinnya. Ya, jadi diperlambat ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau yang ini dipercepat gitu ya, kebalikannya kan mesinnya ada di sini. Nah, kalau GLBB sama ya. Kalau untuk gampangnya kamu bisa misalnya kamu bawa es bocor ya. Nah, es bocor kamu bawa lari gitu kan. Kalau lari kamu makin cepat kan tetesannya makin jauh tuh jaraknya gitu ya. Nah, kamu bayangkan sendiri aja seperti itu gitu ya. Nah, kalau tetesan oli bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat kalau dia bergerak ke kanan mobilnya. Kayak kalau tetesan oli itu kan mengikuti arah gerak mobil. Kalau mobilnya bergerak ke kanan ya berarti bacanya dari sini. Gitu ya. Dari sini menetes kan gitu. Kalau dia bergerak ke kanan berarti kan bacanya begini, menetes. Gitu ya. Jadi dari jaraknya jauh makin lama makin dekat, berarti diperlambat. Ya, kebalikannya kalau yang ini mobilnya bergerak juga ke kanan, tapi dari dekat lama makin jauh, berarti dipercepat. Gitu ya. Tetesan oli. Jadi agak ada perbedaan sedikit. Jadi kamu sambil membayangkan untuk memahami ini sambil dibayangkan gitu ya polanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dia bergerak ke arah kiri, maka akan geraknya seperti ini, bergerak ke kiri berarti kan menetes, dibacanya dari sini gitu ya, makin dipercepat dari rapat makin lama makin jauh, berarti geraknya dipercepat ya. Kebalikannya kalau ini dari jauh menjadi dekat menjadi diperlambat. Nah, ini GLBB gitu ya. Insyaallah coba kalian pahami ya, geraknya seperti apa ya, kemudian kamu lihat juga gitu ya mobilnya atau ticker timernya bergeraknya ke arah mana sambil dibayangkan untuk memahami ini. Nah, gerak lurus berubah beraturan ada dua ya, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Ya, gerak lurus yang dipercepat ya, dia adalah gerak lurus yang besar kecepatannya selalu bertambah secara beraturan setiap selang waktu tertentu gitu ya. Nah, ini ada grafiknya gitu ya. Perhatikan, kalian sudah mulai harus belajar baca grafik ya. Jadi ini adalah waktunya ya. Makin ke kanan kan angkanya makin besar ya, berarti waktunya makin ke kanan makin lama ya. Ini ke atas juga angkanya makin besar, artinya nilai kecepatannya juga semakin besar gitu ya. Nah, kalau miring gini berarti makin lama dia bergerak maka kecepatannya semakin besar. Nah, ini yang disebut dengan percepatan. Jadi di sini disebut dengan GLBB dipercepat ya. Nah, kemudian kalau GLBB diperlambat apa? Yaitu gerak lurus yang besar kecepatannya selalu berkurang secara beraturan setiap selang waktu tertentu. Ya, kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi makin lama dia bergerak, kecepatannya berkurang, turun nilainya gitu. Ya. Perhatikan ini namanya grafik VT ya, kecepatan terhadap waktu. Ini juga kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau GLBB dipercepat dia naik karena makin lama makin cepat ya geraknya. Kalau diperlambat makin lama dia semakin pelan gitu ya, atau makin berkurang kecepatannya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini kita lihat ya, menginformasikan gerak suatu benda ya. Jadi kayak seperti ini. Jadi dalam waktu 6 detik kecepatan akhirnya 6 ya, kemudian 18 dia 9 gitu ya. Berapa sih kecepatan rata-rata benda dari awal gerak hingga detik ke-18? Yang ditanya kecepatan rata-ratanya mulai dari sini
sampai dengan ke 18 gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung jarak terlebih dahulu ya. Sama dengan menghitung luas grafik. Luas grafik ini ya. Sini ada yaitu luas segitiga dan luas trapesium. Perhatikan ini ya. Yang yang ini adalah segitiga, yang ini adalah trapesium. Jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata kita menghitung luas dulu, menghitung jarak dulu, menghitung jarak ya dari ujung sini sampai waktu 18 detik sini jaraknya berapa. Nah, cara menghitung jaraknya adalah dengan menghitung luas ya yang ada di gambar di bawah ini. Seperti itu ya. Nah, ini gambarnya. Jadi segitiga ini bentuk segitiga yang warna biru, yang warna kuning ini bentuk dari trapesium ya. Kita lihat luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Kebetulan di sini alas dengan tingginya sama-sama 6 ya. Boleh alasnya ini tingginya gitu ya. Nah, sama-sama 6. Jadi langsung saja di sini ya 36 bagi 2 18 ya. Nah, kalau luas trapesium apa rumusnya? Jangan lupa kalau rumus bangun datar ya, setengah kali jumlah sisi sejajar, sisi sejajarnya yang ini kali tingginya yang ini ya, dibagi 2 atau dikali setengah awalnya gitu ya. Jadi bagaimana? Setengah ininya tinggi sejajarnya 6 dan 9 jadi jumlahkan dikali tingginya dari sini ke sini 18 dikurang 6 jadi 12 ya. Untuk tinggi trapesiumnya 18 dikurang 6 jadi 12 itu sama dengan setelah dihitung ini 6 tambah 9 15 ya. Ini 15 di 12 bagi 2 6 ya, tinggal 15 dikali 6 90 ya. Jadi lihat, jadi luas grafiknya 18 ditambah 90 108. Nah, berarti kecepatan rata-ratanya berapa? Ya, kita hitung aja. Kecepatan rata-rata itu kan delta S dibagi delta T ya. S dibagi T. Jadi jarak dibagi waktunya. Jaraknya 108, waktunya 18 detik. Gitu, tinggal dibagi sama dengan 6 meter per detik. Ya, silahkan difahami, ditulis untuk lebih memahami lagi, kalian tulis untuk lebih memudahkan kalian juga nanti untuk belajar dan mengerjakan soal. Contoh soal kedua ya. Sebuah kereta api yang mula-mula berhenti ya. Bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan kereta api setelah bergerak 4 detik ya. Yang kedua, jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 detik pertama. Nah, kita lihat informasi ini mula-mula ya berhenti. Nah, berarti ini ada satu informasi, berarti diketahui kecepatan awalnya itu sama dengan 0 karena awalnya berhenti ya. Bergerak dengan percepatan 4, berarti percepatan itu simbolnya acceleration ya, bahasa Inggrisnya percepatan 4 meter per sekon kuadrat 2. Kemudian yang ditanya yang pertama A adalah kecepatan VT-nya berapa pada saat T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, kita lihat tadi dari rumus-rumus GLBB tadi ya, kita bisa pakai VT sama dengan V0 plus apa min. Nah, kita lihat dipercepat atau diperlambat. Awalnya mula-mula diam, bergerak dengan percepatan berarti dipercepat ya. Nah, berarti plus gitu. Jadi kalian sambil dianalisis, mengerjakan ini sambil dianalisis dia bergerak dipercepat atau diperlambat. Nah, kita masukkan VT sama dengan V0-nya 0, A-nya 4, T-nya 4. Nah, berarti VT-nya sama dengan ya 16 meter per sekon ya.
Nah, kemudian yang B, yang ditanya jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 detik pertama. Berarti yang ditanya adalah S-nya. Nah, kalau dalam GLBB S-nya apa? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2. Ya, dihafalin ya, diingat-ingat ya rumusnya ya. Berarti V0-nya 0 dikali T-nya 4 ditambah setengah kali 4 dikali 4 pangkat 2. 0 kali 4 ini 0 ya. Ditambah 4 bagi 2 2. Ya, 4 kali 4 kuadrat ini 16. 16 kali 2 32 ya. Berarti jaraknya adalah 32 meter. Gitu cara mengerjakannya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Ya. Di sini kita lihat di sebuah partikel mengalami perlambatan konstan hingga kelajuannya berubah dari 20 menjadi 10 setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti dari kelajuan awal setelah menempuh jarak berapa meter. Ya, jadi ini ada situasi berkelanjutan istilahnya gitu ya. Kita lihat situasi pertama diketahuinya bahwa kecepatan awalnya dia 20 meter per sekon ya. Kecepatan akhirnya dia 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter. S-nya 75 meter ya. Nah, ini situasi pertama nih gitu ya. Kemudian partikel tersebut akan berhenti dari kelajuan awal. Nah, tadi kan kelajuan akhirnya 10 ya. Kelajuan akhir 10. Nah, untuk situasi kedua ya, ini 10 ini akan menjadi kecepatan awalnya gitu ya. Dia akan menjadi kecepatan awalnya sampai dia berhenti 0. Nah, yang ditanya adalah S-nya berapa dong gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya. Jadi coba nanti dibaca-baca lagi soalnya biar kalian lebih paham. Nah, setelah ini kita lihat, berarti kita mencari apa nih? Nah, dari sini kita mencari percepatan atau perlambatannya berapa gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat tadi rumus-rumus dari GLBB. Kalau ada V0, VT, ada S, kita mau cari perlambatannya berapa. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Dari sini kita juga bisa buktikan kalau ini melakukan suatu perlambatan gitu ya. Kita lihat VT-nya berapa? 10 kuadrat ya sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 kali A kali S-nya 75. Lah, langsung kita kuadratkan. Ini 2400. 2 kali 75 itu 150 kali A gitu ya. Nah, kalau dalam matematika tinggal kita selesaikan 400-nya di sini gitu ya. Jadi apa nih minus ya? 100 dikurang 400 langsung saja min 300 ya, sama dengan 150 dikali A. Berarti A-nya sama dengan iya 103 min 300 dibagi 150 ya, berarti A-nya itu sama dengan min 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini menandakan dia perlambatan. Min negatif ini menandakan kalau A itu perlambatan. Kemudian pada situasi kedua ya. Kalau V0 tadi 10 ya, karena kecepatan awalnya sebelum berhenti itu kecepatannya 10, VT-nya 0. Sekarang ditanya S. Ya. Nah, ini perlambatannya kita sudah dapat. Ya, maaf. Ya, perlambatannya kita sudah dapat. Berarti kita tinggal lanjutkan saja berhitung.
Tinggal sama menggunakan rumus yang atas saja sama ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Gitu ya. VT-nya 0 karena kecepatannya nanti berhenti. V0-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali A-nya min 2. Masukkan aja S-nya yang ditanya. Gitu ya. Ini 0 sama dengan 100 min 2 kali 2 4 ya, kali S 4S. 4S nya kita pindah ke ruas kiri, jadi 4S sama dengan 100 gitu. Berarti kalau ditanya S nya sama dengan ya 25 meter gitu caranya ya. Kalau masih bingung silahkan diulang-ulang kembali mengerjakan soalnya ya. Nanti kalau masih belum paham boleh ditanyakan ke Miss ya. Nah, berikut latihan soal ya. Silahkan kalian kerjakan ya, kerjakan baik-baik, pahami latihan soal contoh soal yang tadi, kerjakan latihan soalnya, kalian tulis soalnya, kemudian tulis diketahui, ditanya dan caranya lengkap ya. Seperti biasa boleh ditulis soalnya dulu ya, atau soal jawab juga boleh ya. Semoga bisa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya, sehingga kalian tidak terus menumpuk tugas-tugas yang lainnya. Pembelajaran kita hari ini, selamat belajar, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan boleh hubungi Miss langsung ya. Lebih kurangnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.